Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera sukacita Natal. Biarlah ada dalam setiap hati kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini untuk kita datang pada Tuhan. Kita akan mulai ibadah perayaan Natal Okumene pada hari ini dengan ucapan syukur. Karena Yesus datang sebagai juru selamat dalam setiap hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Allah yang ajaib. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita saudara. Di Natal yang indah ini, bila hati kita sukacita Natal beserta dengan kita. Haleluya. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Bersama-sama dengan hatimu. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Nyatakan saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Engkau yang terindah bagi setiap kami Tuhan. Ini pujian kami, ini kerinduan setiap kami Bapa. Haleluya. Dengan segenap hatimu saudara, nyatakan bersama-sama. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan memuji namamu. Katakan, kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan
puji namamu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan namamu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hati bersuka citamu, dan mulutku memuliakan namamu. Amin. Kau yang terindah bagiku, kau yang terindah, kau yang terindah bagiku. Sekali lagi nyatakan, kau yang terindah bagiku. Shalom Ibu Bapak Saudara. Shalom. Shalom yang sedang ada di rumah. Natal 2022 sudah kita masuki. Dan tidak terasa setiap bulan kita mendapatkan kiriman Oikumene beribadah di THTV. Tapi hari ini luar biasa kita ada di depan JKI Pondok Daud. Luar biasa di tempat ini kita rekaman untuk Natal 2022 untuk Ibu Bapak dimanapun berada. Kami sapa dengan shalom, berkah dalam. Mari kita berdoa bersama-sama, dan bagi saudara-saudara yang Katolik kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Engkaulah Allah Tuhan yang sudah datang ke dunia, lahir melalui perawan suci Bunda Maria. Dan setiap tanggal 25 Desember di belahan dunia manapun, merayakan dan memperingati kedatangan Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami sebagai orang beriman menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Dan biarlah kami dalam perayaan Natal Oikumene 2022, kami dikuatkan selalu imannya, terutama menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Dan biarlah ibadah Oikumene malam hari ini menjadi berkat untuk kami yang ada di tempat ini, dan terutama untuk semua yang ada di rumah dimanapun berada. Layakkan kami banyak salah dosa kami, ampuni kami. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Kita akan lanjutkan dengan pujian yang boleh menyentuh kita, karena Tuhan melawat kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Amin. Kasih-Nya selalu ada dan sangat terbukti. Pada hari ini Dia Yesus lahir sebagai juru selamat kita. Dia Yesus yang telah memberkati kita dan menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kemenangan yang Tuhan sudah beri. Karena Engkau lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
kita satukan hati untuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merayakan malam yang sangat spesial, malam Natal Tuhan, di mana kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jika sebentar firman-Mu disampaikan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman yang suci dan kudus, sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami, firman-Mu berkuasa membebaskan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada mengikuti kebaktian Natal pada malam hari secara online. Puji nama Tuhan, di malam yang sangat spesial ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, para jemaat persekutuan ekumene yang dikasih oleh Tuhan. Malam ini saya akan sampaikan kepada firman Tuhan, pesan Natal. Ya, ada 3 mujizat Natal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada 3 mujizat yang sangat luar biasa terjadi pada saat Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama melihat poin yang pertama yang bisa kita pelajari, mujizat pertama yang bisa kita pelajari di hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang perawan melahirkan. Ya. Kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Ya, poin pertama yang bisa kita pelajari, mujizat pertama yang bisa kita pelajari pada malam hari ini adalah seorang perawan telah melahirkan. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Ya. Nah, sudah garis bawahi kata seorang perempuan muda. Ya. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata perempuan muda ini adalah alma. Dalam bahasa Inggris ada virgin, yang lebih tepat lagi dikatakan dalam bahasa Indonesia adalah perawan. Nah, bagaimana mungkin seorang perawan, gadis yang belum menikah bisa melahirkan seorang bayi? Ini ada satu mujizat. Bagaimana mungkin seorang wanita yang belum menikah, yang belum melakukan hubungan suami istri bisa melahirkan seorang bayi? Ini adalah mujizat yang sangat dahsyat. Mujizat yang sangat luar biasa. Mungkin kalau itu terjadi di hari-hari ini, di mana para dokter yang sudah hebat bisa membuat gadis yang tidak perawan, bisa dikembalikan keperawanannya. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi 2000 tahun yang lampau. Itu satu mujizat yang sangat dahsyat. Bagaimana seorang gadis, seorang perawan bisa melahirkan seorang bayi. Satu perkara, karena Maria ibu Yesus dinaungi oleh Roh Kudus. Sehingga membuat dia hamil dan akhirnya melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ada risiko yang harus Maria tanggung ketika dia mengizinkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidupnya. Apa risikonya? Yang pertama kita bisa lihat, ya, tunangannya Yusuf akan berpikir negatif. Bagaimana mungkin tiba-tiba tunangannya bisa hamil? Tentu saja Yusuf akan berpikir negatif, jangan-jangan Maria sudah berhubungan dengan orang lain. Itu risiko yang pertama yang harus ditanggung oleh Maria ketika dia mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya.
Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus kita bayar. Ada resiko yang harus kita tanggung di dalam setiap langkah iman kita. Dalam setiap rencana-rencana yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada resiko yang harus kita tanggung. Dan resiko yang kedua yang harus dialami Maria. Orang-orang Farisi akan beranggapan bahwa Maria ini melakukan perbuatan perzinahan. Ya. Karena tahu-tahu bisa hamil tanpa pernikahan. Bisa pada waktu itu hukum yang berlaku adalah hukum Taurat, bisa dirajam batu sampai mati. Tetapi Maria sangat luar biasa. Dia berani menanggung segala risiko. Dan mujizat yang sangat dahsyat itu terjadi. Seorang perawan telah melahirkan seorang bayi, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua adalah Allah menjadi manusia. Mari kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan jelas firman Tuhan katakan, firman itu telah menjadi manusia. Kalau saudara baca dari ayat 1, saudara akan bisa mengerti. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ayat 14 dengan jelas, firman yang notabene adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Siapa bilang tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia? Ya, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin adalah manusia bisa jadi Tuhan, itu tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, Allah jadi manusia, itu sesuatu yang mungkin. Dengan satu tujuan, Allah mau datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa. Agar kita boleh diselamatkan, agar kita boleh mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Mujizat yang kedua adalah Allah telah menjadi manusia. Ada banyak orang bertanya, di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan Yesus minta dirinya disembah. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah yang jadi manusia, dia adalah Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Dan tentu saja ketika berada di dalam dunia sebagai manusia 100%, dia tidak mungkin menyuruh para pengikutnya menyembah dirinya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya, untuk mereka menyembah pribadi daripada Allah Bapa kita di surga. Sembahlah dia, Bapa yang hebat, Bapa yang penuh dengan kasih. Dan Tuhan Yesus sampaikan, aku dan Bapa adalah satu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus menyatakan dirinya, aku dan Bapa adalah satu. Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia layak untuk kita sembah. Satu bukti firman Tuhan akan kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Allah dalam bahasa Gerikanya adalah Theos. Di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang benar, Allah yang telah datang sebagai manusia. Dan ayat ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji. Dan dia yang sanggup
memberikan keselamatan bagi setiap orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dia datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia untuk memberikan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Untuk memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga bagi setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mujizat yang kedua adalah Allah telah menjadi manusia. Yang ketiga, yang terakhir adalah mujizat yang ketiga adalah kelahiran baru. Banyak orang menjadi percaya, bertobat, mengalami kelahiran baru. Mujizat yang terbesar bukanlah ketika ada orang buta melihat. Mujizat yang terbesar bukanlah ketika ada orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit kanker sembuh, orang bisu berbicara, orang tuli mendengarkan, orang timpang berjalan. Bukan itu. Bahkan mujizat terbesar bukan orang mati dibangkitkan. Tapi mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa mujizat terbesar adalah ketika orang mengalami yang namanya kelahiran baru. Itu adalah mujizat yang sangat terbesar. Bukan sekedar menjadi orang-orang percaya. Ada banyak orang yang mengaku dirinya, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah orang ini benar-benar mengalami kelahiran baru? Yohanes pasal 3 ayat ketiga mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk dalam kerajaan surga. Orang yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat pun tidak bisa. Apalagi masuk di dalam kerajaan surga. Jadi jelas bahwa orang yang bisa benar-benar masuk ke dalam kerajaan surga bukan sekedar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar orang yang beragama Kristen, beragama Katolik. Tetapi orang-orang yang berhak masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali. Orang yang telah menjadi manusia baru. Apa artinya? Mengalami satu perubahan hidup yang radikal. Kalau dulu orang ini mencuri, sekarang tidak lagi mencuri. Kalau orang ini dulu suka berzina, ketika berjumpa dengan Yesus, orang ini bertobat dari perzinanya. Ketika dulu dia suka menipu sana tipu sini, makan uang orang lain, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru, dia tidak lagi melakukan hal-hal dosa seperti itu. Dan kelahiran baru ini satu mujizat yang terbesar yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tanpa kelahiran baru tidak ada seorang pun yang layak masuk dalam kerajaan surga. Tanpa kelahiran baru tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa dan bagaimanakah orang yang bisa mengalami kelahiran baru? Ya, kita akan buka sama-sama kepada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jelas dari ayat yang sedang barusan kita baca, kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa melukiskan kelahiran baru itu dengan rangkaian kata-kata. Kelahiran baru tidak bisa didefinisikan. Dan sesaat kelahiran baru ada sesuatu karya Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan mujizat yang terbesar. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, angin bertiup kemanapun ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Apa artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Orang yang mengalami kelahiran baru tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi saya yakin dan percaya ketika seorang memutuskan untuk percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya yakin dan percaya orang tersebut akan mengalami kelahiran baru. Dan ketika orang itu menjadi manusia baru, hidupnya diubahkan, hidupnya berubah dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Sehingga orang ini mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga sekarang sampai selama-lamanya. Malam hari ini saya akan percaya bahwa firman Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah Natal Ekumene secara online. Saya percaya bahwa pesan Natal ini akan terus tinggal dalam hati kita. Damai Natal, sukacita Natal akan terus terpelihara di dalam hati setiap saudara. Dan firman Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang mulia. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh memperingati malam Natal yang sangat indah ini Tuhan. Di mana Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Untuk lahir ke dalam dunia. Lahir sebagai seorang juru selamat yang boleh memberikan hidup kekal bagi setiap orang-orang yang percaya. Kami bersyukur ada mujizat-mujizat Natal ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Ada perkara-perkara ajaib ketika malam Natal tiba. Mujizat yang pertama adalah seorang perawan bisa melahirkan. Mujizat yang kedua adalah ketika Allah telah datang menjadi manusia. Dan mujizat yang ketiga adalah orang dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Allah Kudus, biar Engkau senantiasa memberitakan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur untuk malam Natal yang sangat indah, sangat luar biasa. Kami merasakan damai Natal, sukacita Natal, terus memelihara hati kami sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Hongko Effendi. Biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kita, boleh berbuah lebat, dan boleh menjadi rima kekuatan bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang selalu besar bagi setiap kami Bapa. Buat kesempatan ini Tuhan, kami merasakan Engkau hadir bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang sehajat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja damai, sambut saja
Untuk kita seorang putera dirikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru selamat dunia. Malam ini kita peringati dalam Natal Ekumene. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi kita yang Katolik. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus penyelamat kami. Sukacita, bahagia ada di hati kami, dimanapun kami berada saat ini. Karena taburan firman Tuhan di Natal 2022 sudah boleh kami dengarkan, kami imani, kami sungguh-sungguh akan menghayati itu dalam hidup dan kehidupan kami. Sebab sesuatu yang mustahil seorang perawan akan melahirkan, tetapi sudah terjadi dan engkau sudah datang ke dunia di dalam Yesus. Dan itulah Allah yang sudah datang menjadi manusia. Mujizat yang kedua. Dan yang ketiga, jika kami beriman kepada Engkau Allah yang sudah datang ke dunia menjadi manusia, kami harus bertobat. Kami harus sungguh-sungguh mengimani Engkau. Mengimani dan mengaminkan apa yang kami imani. Terima kasih untuk Natal Ekumene 2022 yang sudah Engkau berkati dan menjadi berkat. Berkati semua pengurus Ekumene, baik persekutuan doanya maupun yayasannya, dalam pergumulan masing-masing, dalam pekerjaan dan pelayanan masing-masing diberkati, dan terutama hamba Tuhan Bapak Pendeta Honggo Effendi yang mengambil bahagian dalam Natal 2022 dan sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau diberkati dalam pelayanan, jemaatnya, semua warga gerejanya diberkati. Kehadiran gereja ini menjadi berkat bagi kota Solo dan bagi siapapun. Terima kasih, usaha beliau diberkati, semua anggota keluarga diberkati. Engkau memberkati semua warga gereja yang mengambil bahagian dalam taping malam ini, dalam Natal malam Ekumene 2022. Berkati kuliah mereka, pekerjaan mereka, keluarga, dan pelayanan mereka. Berkati kota Solo, berkati Mas Wali, dan semua warga gereja, warga masyarakat, kami boleh saling menopang, saling menghormati. Berkati negara kami, berkati Bapak Presiden dan Wakil,
dan semua menteri bahkan sampai tingkat RT, dan biarlah di sepanjang tahun 2022 dan kami boleh memasuki bagian akhir, semua di bagian pelosok manapun negara kami tercinta aman, dan kami boleh memasuki tahun 2023 dengan berkat Tuhan untuk seluruh warga negara Republik Indonesia dimanapun berada. Baik masyarakat, TNI, Polri, belajar, kuliah, pekerjaan, semua usaha diberkati. Dan tahun yang baru, tahun anugerah untuk kami. Terima kasih untuk malam ini, untuk Natal Oikumene malam ini. Engkau ditinggikan, dimuliakan senantiasa. Ampuni kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah perayaan Natal ini, mari kita bangkit bersuka cita sebab telah lahir bagi kita Juru Selamat. Haleluya. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pemakluman kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Telah lahir Raja mulia.
Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa urapannya menyertai kita, memberikan jalan keluar, pertolongan, mujizat, kemenangan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus, setiap yang percaya dan berkati, mari kita bersama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian, Natal kita Ekumene 2022 sudah selesai. Selesai sudah 2022 dan kita akan ketemu kembali 2023. Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Shalom, berkah dalam.